Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilan Syafiq dengan NIM 1814342, jurusan asuransi syariah kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi makro. Baik, dari video yang Bapak berikan kepada saya dapat saya simpulkan beberapa poin mengenai sihir uang kertas. Kembalinya dinar dan dirham Kesultanan Ternate, yaitu di mana kita harus kembali ke masa emas dan perak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu bilhaq. Dalam Al-Quran ada 12 ayat yang menyebutkan emas, sedangkan perak 10 kali dalam surat yang berbeda. Itulah yang terjadi dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah mendesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui APBN, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi. Sistem keuangan sekarang dikuasai para bankir melalui bank swasta. Maka yang harus kita lakukan seperti yang mereka dulu lakukan, yaitu mengambil emas dan perak dari orang tua kita, dilebur menjadi batangan, disimpan di brankas, dan dikasih wallet paper. Uang kertas yang sudah beredar ini menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system. Dengan banking system, kita dipinjamkan dia beranak pihak 20 kali lipat, atau disebut juga bunga. Bank adalah arisan berantai, karena di dalam bank tidak ada uang sebanyak yang kita kira. Jika ada, itu hanya 10% uang nasabah. Karena uang kertas itu, sihir dicetak semakin banyak, nilai uangnya semakin merosot. Sihir yang lain semakin besar uangnya, kita bukan semakin kaya, melainkan semakin miskin. Negara bangsa diciptakan oleh para bankir yang menciptakan uang kertas dengan membuat bank sentral dan memakai uang kertas. Uang kertas diciptakan bersama konsep negara nasional ditambah hutang negara. Dalam Al-Quran, kalau Allah merujuk suatu nilai yang besar disebut emas, sedangkan harga atau angka yang kecil disebut perak. Fitrah manusia mencintai emas dan perak sebagaimana mencintai tanaman dan lainnya. Emas dan perak sebagai harta yang harus berputar. Allah membenci orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak diedarkan dibuat seperti koin, seperti alat tukar. Haram hukumnya jika dijadikan dalam bentuk lain. Pada zaman dahulu, walau banyak penyebutan seperti dolar, pound sterling, dan lain-lain, tapi itu disebut dengan emas. Kemudian muncul para pandu emas yang membuat kwitansi dengan alasan emas berat untuk dibawa kemana-mana. Pada abad ke-17, mereka mengatakan ini repot karena terlalu banyak kwitansi, dan mereka meminta monopoli untuk mencetak alat tukar ini yang disebut bank sentral. Munculnya bank sentral sama dengan munculnya hutang publik. Semua bank sentral merupakan perusahaan swasta. Apa arti uang dalam perekonomian? Yaitu alat tukar merupakan fungsi utama dari uang, karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.